Masih berbicara nasihat yang serba empat, makalah yang ke-16. Wal maqalatu sadisata asyarata an ba'dil hukama'i anna sya'airul imani ay a'lamuhu arba'atun minal a'mali at-taqwa wal haya at-taqwa wal haya'u wasyukru wal sabr. Adapun makalah yang ke-16 datang dari sebagian ahli hikmah, bukan dukun ya. Ahli hikmah ini orang yang seimbang otaknya dan hatinya. Artinya dia adalah orang yang istiqomah. Jadi jamak dari hikmah ini utama di atas levelnya orang ahli fikih. Kalau ahli fikih dia hanya berbicara apa yang bisa menyempurnakan ibadah dari sisi konsep fikihnya. Tapi kalau orang yang disebut ahli hikmah, mereka mengerti dari setiap ibadah itu akan maksud dan tujuannya. Jadi istilahnya dia mengerti tentang terminologi ibadah-ibadah baik yang diwajibkan kepada kita maupun yang disunahkan kepada kita. Itu namanya hikmah. Ya, zamannya hukama, kalau fikih zamannya fuqaha. Ya. Menurut sebagian ahli hikmah, sesungguhnya untuk mensosialisasikan iman itu ada 4 yang patut kita lakukan. Jadi iman itu kan sembunyi, tidak ada yang tahu apakah kita beriman atau tidak kecuali Allah. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari apa yang dia lakukan selama dia hidup di alam dunia ini. Yang pertama, takwa. Yang pertama, takwa. Takwa dalam bahasa itu artinya takut. Tapi dalam istilah takwa itu adalah orang yang berharap dari taatnya itu bisa dilakukan dengan ikhlas. Itu takwa. Jadi cirinya orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas dan dengan maksiatnya dia berkehendak bisa meninggalkan sesuatu yang menjadikan kendala buat dia mendapatkan pahala, tapi sebaliknya dia mendapatkan dosa. Itu namanya takwa. Jadi dalam taat dia berharap bisa ikhlas, dalam meninggalkan maksiat dia bisa berharap kepada Allah
dengan yang disebut maksiat itu dia tinggalkan yang kira-kira membawa madarat kepada dirinya dan menutup kesempatan dirinya untuk bisa mendapatkan pahala. Dan ada yang mengatakan apa itu takwa? Wa muhafadzatu adabi syariah. Ia adalah memelihara, menjaga adab tentang undang-undang. Jadi adab pendidikan, adab itu pendidikan mengenai undang-undang yang dia pelajari dengan serius. Perlu diketahui bahwa hari ini orang sudah mulai enggan belajar undang-undang Allah, sudah mulai enggan, atau belajar hukum syariat, sehingga dia terjebak dengan undang-undang dari buatan manusia dan mereka tidak bisa membalancing antara undang-undang Allah dan undang-undang manusia sehingga dia bisa menjadi orang yang sejajar, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Nah, untuk menjadi orang yang seperti itu mereka harus mengerti undang-undang Allah dan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Perpaduan dari undang-undang itu akan menjadikan orang tadi adil dalam hidupnya. Nah, banyaknya orang sekarang ketika dia belajar undang-undang, dia terjebak dengan undang-undang bikinan orang. Dan kebetulan yang masih dipakai sampai hari ini adalah bikinan orang yang bukan orang itu beragama Islam. Sehingga produk dari undang-undang itu lebih menguntungkan untuk mereka dan banyak menjadikan kita rugi karenanya. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, siapa yang bisa melaksanakan syariat 100% benar, tidak pernah salah, dia adalah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, yang pantas menjadi contoh teladan buat kita dalam hidup dunia hanya dia satu-satunya, yaitu baginda besar kita Muhammad SAW. Tidak ada lagi contoh soal dalam kehidupan dunia dalam pelaksanaan syariah yang harus kita turuti, yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan, melainkan undang-undang syariah yang Allah tuangkan untuk praktek hidup manusia setelah Nabi Muhammad adalah figurnya Nabi Muhammad itu sendiri. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang siap untuk melaksanakan itu secara ikhlas. Ini adalah pengertian takwa dari orang yang mencoba untuk mengejawantakan takwa itu dalam konsensus kehidupannya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa takwa itu adalah al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Memperkokoh dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya, baik secara ucapan walaupun secara pekerjaan. Kaulan itu ucapan, fi'lan itu pekerjaan. Jadi ada
keseimbangan antara ucapan dan kerjaannya, tidak berbeda dan diusahakan untuk selaras. Itulah takwa, ya. Dan banyak lagi pengertian takwa yang lain. Tapi intinya takwa itu adalah imtisalul awamir wa tinabun nawahi, laksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Yang kedua, al-haya, haya, malu. Ini adalah sosialisasi dari orang yang beriman atau sosialisasi orang mukmin supaya orang bisa melihat bahwa dirinya itu adalah punya iman. Maka dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu dari iman, bukan setengah dari iman, bukan. Malu itu dari iman, artinya datangnya malu karena dia punya iman gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya iman, ya nggak punya malu gitu ya. Hadirin dan hadirat sekalian, malu ini adalah hanya ada dan diterapkan, diajarkan untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kemudian manusia diajarkan untuk malu dan dia tidak punya rasa malu dan gak mau mengamalkan dari amalan malu, dia bisa manusia itu bersifat kebinatangan atau bersifat kesetanan. Ini yang artinya ketika dia menerapkan malu, maka dia akan kembali kepada jati diri yang sebenarnya, bahwa diri dia adalah manusia. Maka oleh karena itu manusia tidak bisa dikatakan setan. Manusia tidak bisa dikatakan binatang, kecuali orang itu seperti setan, orang itu seperti binatang ketika dia tidak menerapkan pola hidup dengan malu. Ini adalah pembuktian iman. Jadi sekali lagi, jangan diartikan al-haya'u minal iman. Haya itu atau malu itu bagian dari iman, bukan begitu artinya. Malu itu adalah ciri iman. Jadi artinya kalau nggak punya malu berarti nggak punya iman. Gitu, jelas gitu aja dah. Ada berapa malu? Itu dikatakan wal haya'u wa huwa nau'ani. Malu itu bentuknya ada dua. Yang pertama nafsani. Ini nafsani itu bukan domir jamak atau bukan domir tasniah, tapi dia bukan kalimat isim tasniah, tapi dia adalah isim masdar. Nah, artinya haya pada diri, malu pada diri. Yang kedua imani, malu karena kepercayaannya tidak kuat, malu
keimanannya tidak hebat. Jadi yang pertama malu diri, yang kedua malu karena iman. Jadi ada nafsani, ada imani. Lalu bagaimana nafsu atau bagaimana malu karena dirinya? Malu karena dia adalah ciptaan Allah pada dirinya, maka semua itu akan kembali kepada Allah. Maka dia akan ada malu dari terbukanya aurat, kasful aurat. Terbukanya aurat ini adalah malu terhadap jati dirinya yang sudah dijadikan oleh Allah bahwa dirinya manusia. Sehingga kalau dia memang merasa dirinya manusia, ketika manusia itu terbuka auratnya, malu. Ini namanya malu nafsan. Kemudian wal jima bainan nas, bersetubuh dengan sembarangan manusia, yang penting enak. Jadi tidak memakai rambu-rambu seperti apa dia kalau mau bersetubuh. Jadi itu orang yang tidak punya malu, dirinya dijadikan manusia oleh Allah karena dia berperilaku seperti binatang, bersetubuh dengan banyak manusia tanpa diikat dengan suatu pernikahan yang kemudian menjadi halal apa yang dilakukan olehnya daripada bersetubuh itu. Kemudian yang kedua, malu iman. Malu iman yaitu bahwa ayyamna'ul mu'min min fi'il ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Dia mencegah setiap orang mukmin daripada pekerjaan maksiat karena takut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbagai macam maksiat yang dia lakukan takutnya bukan karena manusia, tapi takutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh enggak lihat, karena kita bisa ngumpet dari sebelah dinding, kita bisa ngumpet dari sebelah rumah, kita bisa ngumpet dengan alat apapun yang ada di alam dunia, tapi kita satu tidak bisa ngumpet daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua ada dalam pengawasan Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu sangat mengawasi kamu. Kemudian yang ketiga adalah syukur. Syukur itu adalah terima kasih, karena apa yang kita mohonkan kepada Allah sebetulnya sudah dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita minta itu semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur. Cuma kita nggak merasakan sampai hari ini bahwa kita doanya belum dikabulkan oleh Allah. Itu yang kita. Nah, kenapa? Karena kita, otak kita ditutup oleh setan. Jadi kalau kita mau merasakan dengan nalar, apa yang kita inginkan oleh Allah itu sudah dikabulkan. Karena kalau Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah itu ingkar janji. Hati-hati. Kalau kita mengatakan Allah ingkar janji atau Allah tega kok doa saya nggak dikabulin, itu cuma pikiran kotor yang ada pada diri kita kalau kita berucap seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan jawab doamu. Jangankan kita orang yang sudah punya agama dan akan dibenarkan agamanya oleh Allah, orang kafir sekalipun kepada Allah
ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah dikabulkan. Saya ingin menginformasikan kepada kalian. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepada Engkau agama saya diselamatkan. Sampai hari ini kita beragama udah ada yang ganggu belum? Masih sholat? Sholat itu pekerjaan agama. Masih mau ngaji? Masih. Itu masih periksa pelaksanaan agama. Kita minta kepada Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Berarti kita ini sekarang sudah dikabul oleh Allah. Karena sampai hari ini keagamaan kita masih selamat. Cuma kita nggak merasa bahwa hari ini kita adalah orang yang selamat. Karena kita beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa'afiyatan bil jasad. Afiat itu artinya kuat, sehat. Kita sehat nggak sekarang? Sehat nggak? Betul nggak kita minta selalu sehat? Lalu kalau kita ikut ngaji kemarin, apa kita lagi sakit atau kita sehat? Berarti doa yang kedua yang kita mohonkan kepada Allah, Allah sudah kabulkan. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan kepada saya dalam hal ilmu. Apakah kita dari kecil sampai sekarang bodoh terus? Apakah dari kecil sampai sekarang kita tidak berubah? Apakah kita dari kecil sampai sekarang baru yang hafal qul a'udzu birabbil nas saja? Apakah ya dari kecil kita sampai sekarang yang hafal hurufnya baru A, B, C saja? Merasakah kita bahwa setiap hari ilmu kita bertambah? Betul. Dan oleh karena itu dengan sebab bertambahnya ilmu kita, perubahan dalam hidup kita pun ada. Berarti doa yang ketiga oleh Allah bisa dikabulkan. Tapi kita nggak merasa bahwa itu dikabulkan. Iya kan? Wa barakatan fil rizki, keberkahan dalam rezeki. Ya Allah, berikan keberkahan kepada saya tentang rezeki. Kita secara zahir masih makan yang halal atau udah makan yang haram? Yang halal. Yang halal. Beras halal. Halal. Tempe halal. Tahu halal. Ayam kalau dipotong dengan benar halal. Halal. Berarti dikabul nggak doa kita? Kabul. Karena itu makanan yang barokah. Makanan yang barokah itu adalah makanan yang halal. Kalau makanan yang haram udah pasti gak barokah. Kita udah dikabul oleh Allah, tapi kita ini kadang-kadang gak merasa bahwa itu udah dikabul. Wa taubatan qabla maut. Tiap hari kita mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah tobat. Kita semua udah selalu mengatakan astagfirullahaladzim, tapi kita sedang tobat. Man ta'ibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Siapa orang yang setiap hari minta tobat kepada Allah dari dosa, seakan-akan dia tidak punya dosa. Siapa yang bersabda itu? Nabi besar kita Muhammad. Suruh siapa Nabi Muhammad mengatakan gitu? Suruh Allah. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu Allah. Berarti doa kita dikabul gak oleh Allah? Dikabul. Ya kan? Kemudian wa maghfiratan ba'da maut. Dan mudah-mudahan Engkau berikan kepada saya ampunan setelah kita mati. Ya tinggal pilih jalan kita hidup. Kemudian bisa kita pilih jalan mati. Jalan hidup adalah dengan baik, ish kalimat awamut, cuma dua. Betul gak? Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah Allah setelah kita mati, hidupnya kita harus hidup yang mulia.
Hidup yang mulia itu bagaimana? Mau menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa saja yang ada pada diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu namanya hidup mulia. Bukan hidup kita dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi hiduplah kita menjadi manfaat untuk orang lain. Kita punya ilmu manfaat untuk orang lain, kita punya harta manfaat untuk orang lain, kita punya kedudukan manfaat untuk orang lain. Bukan kemudian kita punya ilmu dimanfaatkan oleh orang lain, kita punya harta dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya tetap kita walaupun punya harta kita susah. Betul lah? Betul. Kan begitu. Ya, punya kedudukan kita dimanfaatkan oleh orang lain, walaupun kita punya kedudukan tinggi, tapi kenyataannya kelihatannya hidupnya tetap bego. Itu karena dimanfaatkan oleh orang lain, bukan manfaat untuk orang lain. Betul? Betul. Betul. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sekali lagi, bukan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu cuma satu kali. Hati-hati. Robah itu kata-kata. Jadi jangan mau kita menyebutkan diri kita harus dimanfaatkan oleh orang. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah sabar. Apa itu sabar? Itu meninggalkan keluh kesah ketika mendapatkan ujian. Hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimat, kita punya sumur. Apakah sumur tetap ada airnya? Tidak. Sewaktu-waktu sumur itu kering. Betul. Kita pernah lihat laut? Pernah lihat laut? Apakah selamanya airnya tetap banyak? Tidak. Sewaktu-waktu surut. Betul. Betul. Sekarang yang paling gampang lagi saya berikan contoh. Apakah rumah sakit kita pernah sepi dari pasien? Tetap ada. Nah, yang masuk rumah sakit orangnya apa? Orang yang sakit. Asal orang yang sakit apa? Sehat. Artinya kehidupan dunia itu, ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, syukuri. Ketika kita mendapatkan musibah dan bala, sabar. Sebab tidak ada manusia semuanya cinta kepada kita, bohong itu, nggak ada. Kalau kita kemudian hadir di pengajian, ada yang nggak senang sama kita, lalu kemudian kita galau. Kita mau cari pengajian yang seperti apa? Mau cari pengajian kemudian orangnya yang semua senang sama kita, nggak bisa juga. Gitu. Karena ini kehidupan dunia. Maka oleh karena itu, ciri orang yang beriman sabar ketika mendapat musibah. Bagaimana orang yang sabar mendapat musibah? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kembalikan kepada Allah. Ini kadang-kadang galau, cuma hanya putus cinta, galau, gak mau makan, gak mau berteman lagi sama orang, selalu diam di kamar menyendiri, akhirnya ngomong kayak orang gila sendirian. Nauzubillah min. Bukan pantasnya itu dilakukan oleh orang yang beriman, gak pantas. Ya kan ada pepatah mengatakan apa? Hilang satu tumbuh 1000. Betul nggak? Betul nggak? Mati 6 mah belum banyak. Betul. Mati 6 belum banyak. Saya yakin orang Jamarot ngiri pengen mati kayak begitu. Setuju? Mau nggak mati kayak begitu? Mau nggak? Saya katakan lagi, mau nggak? Mau nggak? Mati habis ngaji, mati syahid sama. Mati habis ngaji, kalau mati habis ngaji itu mati syahid.
Syahid. Makanya kita kalau lagi ngaji niatin, ya Allah saya menjadi syahid dalam pengajian ini. Itu. Ya bukan sekarang, karena masih belum pengen buru-buru. Iya, artinya kita jangan menganggap bahwa yang ditembak itu mati syahid. Enggak. Orang yang habis ngaji itu kalau mati di jalanan syahid mati. Mau pergi ngaji syahid gitu. Betul. Sebab yang disebut syuhada yang sebenarnya adalah satu, ulama. Karena bikin pintar orang itu banyak orang yang benci. Betul. Bahkan ada niat orang yang ingin membunuh padanya. Nabi Muhammad itu kan di samping untuk memuliakan akhlak manusia, juga beliau adalah bu'istu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi guru. Banyak gak orang yang pengen bunuh dia? Banyak banget. Saya aja yang cuma keluar tiap hari ke majlis taklim ada yang mau bunuh kok. Emang saya di majlis taklim ngapain gitu? Emang saya di majlis taklim melakukan perbuatan maksiat? Kagak. Saya lagi baca Quran, saya lagi terangin pengajian, masih ada orang yang mau bunuh. Iya. Ya, itu apa coba tuntutannya? Sabar. Betul. Tuntutnya sabar. Maka Allah mengatakan ke Nabi Yusuf, "Fasabrun jamil." Yusuf, sabar itu bagus. Nanti akan bisa kita menikmati buah manisnya kesabaran. Betul itu? Betul itu? Kalau kita bisa sabar dari ujian, kalau hidup kita akan hidup mulia, kalau mati kita akan mati syahid. Ish kariman aumut syahidan. Betul? Betul begitu? Betul. Yang perempuan siap menjadi mujahidah? Siap menjadi mujahidah fisabilillah? Siap menjadi mujahidah fisabilillah? Siap menjadi mujahidah fisabilillah? Hati-hati cari suami. Jangan cuma dapat dari sosial media. Kadang-kala kalau dapat dari sosial media itu banyakkan PHP saja. Betul. Kebanyakan PHP. Ya, di HP-nya dikasih muka yang cakep begitu kopi darat, masya Allah, tabarakallah. Itu kan PHP, hanya memberi harapan palsu. Cari orang yang mudah-mudahan jadi imam kita itu di pesantren. Amin. Betul. Di majelis taklim. Jadi makanya saya katakan, kalau misalnya ngajak ngaji sama pacarnya bagus. Cuman asal jangan di majlis taklimnya pacaran. Nah gitu aja. Kalau pulang makan bukan lagi ngaji, betul nggak? Betul nggak? Mending mana kita ngaji bawa pacar sama nonton bawa pacar? Ngaji bawa pacar supaya nanti begitu nikah anaknya juga dibawa ke pengajian. Jadi anaknya demen ngaji. Kalau misalnya kita sering senang dibawa ke mall, dibawa nonton, lama-lama begitu punya anak satu mau dibawanya, kalau punya duit kemana? Ke mall juga, betul nggak? Nonton juga, pada itu begitu. Apalagi perempuan, imannya lemah. Gak ada perempuan yang bisa mengimani preman, gak ada. Betul. Tapi laki-laki yang beriman kuat bisa mengimankan preman perempuan atau pre-woman gitu ya. Makanya lihat Nabi Muhammad punya istri sukses karena istrinya bisa menjadi orang yang nurut sama apa yang diomongin sama Nabi. Tapi Nabi apa itu yang umatnya sodomi? Nabi apa? Nabi Lut alaihissalam. Karena istrinya nggak benar, walaupun suaminya Nabi, tetap istrinya masuk neraka karena nggak bisa dipoles. Betul ya? Betul ya? Nah oleh karena itu, kalau memang kita ingin hidup mulia dan mati syahid, tiru untuk sementara sekarang orang Palestina. Orang Palestina itu, kalau ada orang yang
punya istri, daftar dia yang perawan pengen kawin sama dia. Ini orang yang baru pulang perang selamat masih punya istri. Maka banyak perawan-perawan yang mendaftarkan diri ingin ditikahi sama dia. Tujuannya apa? Cuman satu, dia pengen dihamili oleh mujahid ini, oleh orang yang siap mati syahid ini, punya anak seperti dia semangatnya gitu. Itu orang Palestina gitu ya. Jadi sekarang dia nggak peduli, dan istrinya meridhoi suaminya ketika banyak yang daftar untuk menjadi istri dia yang kedua, yang ketiga. Siap, karena dia nanti akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang mati bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan syahid. Nah, kalau di Indonesia ada yang begitu luar biasa, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tapi kan sekarang bukan kayak begitu. Yang penting dia berkualifikasi mujahid banyak duit, gitu. Iya. Iya. Betul nggak begitu? Betul. Yang lebih diutamakan apanya? Dunianya apa akhiratnya? Dunia. Dunianya. Kalau dibilang menjadi, tapi kalau Laskia sih nggak begitu barangkali. Amin ya Rabbal. Alamin. Nggak begitu ya? Ya. Ya. Sebab laki-laki perlu dukungan dari perempuan. Mereka yang mau berjuang dalam agama Allah perlu dukungan dari seorang istri. Ya, jangan kemudian mematahkan semangat suami ketika suaminya ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ya Allah Ya Allah Rabbi faj'al mujtama'na Ya Allah Ghayatu husnul khitami Ya